Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Di ayat 155 ini bicara tentang ketika sebagian orang munafik ya di perang Uhud itu berpaling. Jadi yang dimaksud dengan iltalqal jam'ani itu dua pasukan muslim dan pasukan kafir di perang Uhud itu ketika bertemu seperti yang kemarin sudah kita bahas adalah saling serang. Di awalnya pasukan muslim menang, lalu pasukan kaum kafirin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kalah, tapi kemudian berbalik ketika sebagian dari kaum muslimin tidak mematuhi instruksi Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing, kemudian kalah. Nah, di saat itulah setan menggelincirkan sebagian dari orang-orang muslim yang kemudian turun. Jadi dua pasukan itu disebabkan oleh kesalahan. Biba'di ma kasabu, kesalahan yang mereka perbuat. Tapi setelah itu, walaqad afallahu anhum, sudah dimaafkan oleh Allah ya. Karena kemudian ketika berpaling sebentar itu lalu diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah, kemudian mereka balik bertempur lagi. Menunjukkan betapa kesalahan umat ketika masih ditunggu Rasul itu terjaga ya. Artinya dirawat. Ada yang langsung menegur, ada yang langsung mengarahkan. Ketika kesatuan jamaah hendak tercerai-berai, ada yang menyatukan kembali. Enaknya hidup dalam satu komando itu. Dan harusnya umat Islam begitu. Gitu kan? Jadi contoh di situ itu, ayat ini itu menunjukkan enaknya hidup kalau dalam satu komando. Enaknya hidup kalau dalam bimbingan. Sementara sekarang ini udah lama nggak dibimbing kita ini. Jadi kalau ada mukadimah misalnya salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita dari kedzaliman menuju cahaya terang. Tidak ada zaman kita ini dibimbing, tidak dibimbing kita ini. Kita ini diberi teladan oleh Rasulullah. Tapi tidak dibimbing langsung. Karena bagaimana kita menggunakan catatan teladan itu ya tergantung masing-masing akhirnya. Yang namanya dibimbing ya seperti ini dalam ayat 155 ini. Ketika salah, langsung ditegur. Melenceng, diluruskan. Kendor, dikencangkan. Putus, disambung kembali. Layu, disiram kembali. Banyak wereng, diobati. Gitulah. Jadi ibarat tanaman yang ditunggu oleh sang penanam, ketika ditunggui oleh penanam, tanaman itu ya terjaga. Kalau mau banyak rumput, dicabuti. Kalau kelihatan kering, disiram. Kalau ada hama, disemprot. Jadi tanaman itu panen. Tapi begitu ditinggalkan oleh sang penanam, tanaman itu ya masih ada. Tapi kalah oleh rumput. Nggak ada yang nyabuti. Malah mungkin tinggi rumputnya. Tanaman itu ya masih ada, tapi ya
Dah habis daun apalagi buahnya. Enggak ditunggui. Kita ketika ditunggui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat itu bukan kok enggak pernah salah. Ketika akan salah, diingatkan. Bukan kok enggak ada perbedaan pendapat. Ada. Tapi perbedaan pendapat itu ya hanya di tingkat diskusi. Dibolehkan, tapi di tingkat aksi enggak. Ada perpecahan seperti ini tadi, langsung diarahkan, langsung disatukan, begitu. Sehingga konsepnya jelas. Tapi begitu ditinggalkan Rasulullah sebagai penanam tadi, sebagai yang jaga tanaman, sudah mulai ditumbuhi sudah. Wereng-wereng. Di masa Rasulullah baru wafat beberapa hari aja loh. Ketika Abu Bakar jadi khalifah pengganti, sudah mulai tumbuh ketidaktaatan. Ada yang murtad lah, ada yang berontak lah, ada yang mulai nggak mau bayar zakat lah, ada yang mulai nggak sholat lah. Wereng-wereng ini, rumput-rumput ini mulai tumbuh. Nah itu. Nah, pada saat masa Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masihlah lumayan. Tapi di masa Umar saja sudah wereng-wereng itu makin banyak. Sampai Umar pun wafat terbunuh oleh siapa? Ya umat Islam sendiri. Utsman pun terbunuh oleh siapa? Ya oleh umat Islam sendiri. Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh siapa? Ya oleh umat Islam sendiri. Karena dalam apalagi 100 tahun, apalagi 200 tahun, apalagi 1400 tahun ditinggalkan Rasulullah. Ditinggalkan sang penanam. Ya sudah, bisa jadi rumputnya lebih tinggi daripada tanamannya. Bisa jadi ritual agamanya lebih banyak yang tidak diajarkan Rasulullah daripada yang diajarkan. Ya kan, yang dia jalani. Bisa jadi perpecahannya itu udah nggak karu-karuan, nggak ada yang meluruskan, nggak ada yang menyatukan. Kita ini. Sama dengan misalnya kasih contoh lagi, seperti ternak kambing, sapi, kerbau, atau unta di tanah lapang. Ditunggui oleh yang angonnya ini, sang gembala ini. Ketika ditunggui, mau makan tanaman orang, ditegur. Mau melenceng ke hutan sendirian, dijaga. Banyak serigala di sana. Banyak buaya. Mau nyebrang sungai yang banyak buaya, diarahkan. Begitu. Ada tali di lehernya ternak-ternak itu, tapi dipegangi oleh si angon, bocah angon sang penggembala ini. Terjaga, tapi kalau sampai itu ditinggalkan oleh si angon, penjaga gembala, penggembala, sebentar aja, nggak karu-karuan sudah, nggak dalam satu kelompok, pecah belah nggak karuan, ya tak? Ludur sakarepe dhewe, tali masih ada di lehernya, tapi ya dibawa ke sana kemari, namanya ternak. Kita pun demikian. Ketika ditunggu oleh Rasulullah Muhammad SAW, mau menafsirkan Quran secara salah, diingatkan gini maksudnya itu. Mau beribadah yang tidak benar, gini. Ada orang yang sholat itu di Masjid Nabawi. 2 rakaat. Sholat lagi. Sampun tadi ya Rasul. Sholat lagi. Sholat ya. Lalu setelah salam, perintah sholat lagi. Sholat lagi. Sampai 3 kali. Kemudian diingatkan, lu saya sudah sholat. Kamu tadi sholat, terutama kaifiahnya keliru. Yang kedua, kamu mungkin masih mikir lain-lain sehingga tampak tidak khusyuk. Dan seterusnya, diingatkan gitu loh. Tapi begitu Rasulullah wafat, sudah. Orang sudah menafsirkan agama menurut kacamata masing-masing. Kalau tadi misalnya kambing itu ada talinya,
Maka manusia ini tali kita adalah Quran hadis. Masih ada Quran dan hadis. Melekat itu hafal, tapi ya prakteknya ya sakarpe dewe, dibawa ke sana kemari menurut kepentingan masing-masing. Islam pun diindustrialisasi, dikomersialisasi, dipolitisasi berdasarkan nafsu masing-masing. Nah itu dibawa ke sana kemari. Karena apa? Karena nggak ada yang menjaga, nggak ada yang angon, nggak ada yang menggembala. Nah di perang Uhud itu kelihatan betul. Ketika masih dijaga oleh Rasulullah, ada kesalahan dikit langsung diingatkan balik. Dan ini kemudian wa'afa anhum, wa'afallahu anhum. Allah telah memaafkan mereka. Jadi disitulah kelebihan Rasul dibanding kita. Kalau Rasulullah itu maksum, maksum itu terjaga dari dosa. Artinya bukan kok tidak pernah keliru, tapi begitu keliru sebentar, langsung diingatkan Allah, langsung sadar, langsung tobat. Jadi belum sempat dosa mampir sudah suci kembali. Itulah Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Dosa bertumpuk-tumpuk, enggak sadar, diingatkan, marah. Gitu loh. Nah, jadi ini beda kita dengan Rasulullah. Makanya ayo berusaha semaksimal mungkin untuk mendekat kepada orang-orang yang warasatul anbiya. Siapa? Para penerus, pewaris Nabi, meskipun bukan Nabi, beliau-beliau adalah para pewaris Nabi yang melanjutkan misi penggembalaan, misi angon umat ini yang tanpa pamrih, ngingetin kita, membenarkan kita, nyabuti rumput-rumput nifak dari kita, nyemprot hama wahan dari kita. Apa hama wahan? Cinta dunia dan takut mati disemproti dari hati kita. Nah, sampean mau, apa bahasa Indonesianya mau itu? Mau itu gimana mau itu? Apa bahasa Indonesianya gelemo? Mau apa? Mau dicabuti rumputnya itu jangan nolak. Disemprot hama memang ya namanya obat ya kadang pahit. Biar apa? Seperti ini tadi. Orang-orang yang turun dari bukit ke Uhud itu kan maunya nuruti nafsu. Nah, diingatkan Allah dengan cara kalah tadi itu sakit memang. Sampai hampir 70 sekian kok wafat dalam peperangan itu. Satu harga yang mahal yang harus dibayar untuk sebuah pelajaran supaya tetap taat komando. Innallaha ghafurun halim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Jadi orang-orang itu seperti yang dibilang itu. Jadi orang kafir sama orang munafik itu kan mirip-mirip ya. Kalau munafik itu kan dia lahirnya Islam, tapi pada prakteknya itu tidak mengikuti ajaran. Kenapa disebut lahirnya Islam? Ya karena syahadat. Tapi yang nggak ngikuti ya sholat, tapi sholatnya idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk sholat ya sholat dengan malas. Jadi itu termasuk digolongkan oleh saudaranya di sini disebut. Saudaranya orang kafir, siapa? Munafik. Jadi jangan kita sekarang ini ternina-bobokkan oleh kebanggaan. Pokoknya syahadat mesti masuk surga. Ini bukan hanya syahadat, dia sholat, bukan hanya sholat. Ikut jihad bersama Nabi. Tapi karena hatinya ada seperti itu aja loh. Sudah dicap seperti ini. Mereka mengatakan ketika ada perkecamuk perang itu, ada yang meninggal juga. Mereka selalu begitu. Misalnya di rumah lalu bepergian untuk kemana gitu. Terus meninggal di jalan. Kalimatnya itu, seandainya tadi nggak pergi gitu kan nggak meninggal dia. Kalau bersama kita di rumah aja kan nggak meninggal. Nah kalau dia misalnya nggak perang gitu kan ya nggak mati tadi, nggak terbunuh. Itu yang disampaikan. Jadi merasa matinya seseorang apa segala macam itu karena sebab ini, karena sebab itu.
karena sebab ini, karena sebab itu. Sesuatu yang jadi lihat ja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Hal yang seperti itu Allah akan menjadikan penyesalan dalam hati mereka. Karena apa? Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, bukan peperangan, bukan penyakit, bukan apa. Kenapa? Karena nggak ada perang banyak orang mati, kadang nggak sakit juga orang mati. Mati dan hidup itu milik Allah. Kapan dan sebab itu hanya sebagai sarana saja. Jadi jangan takut berjuang karena takut mati. Nggak pakai berjuang pun mati, gitu kan? Dan berjuang pun ada yang hidup, gitu. Jadi itu untuk menyemangati. Sama, tidak berjuang pun banyak yang melarat, berjuang pun kadang ya ditimpa ujian melarat. Yang berjuang pun, yang tidak berjuang pun kadang ada yang sukses punya banyak rezeki. Yang berjuang pun kadang ya diberi Allah banyak rezeki. Sama saja kan resikonya, tapi ya enak memilih yang berjuang. Yang nggak berjuang pun kadang ya sedih, yang berjuang kadang ya sedih. Yang berjuang kadang juga merasakan bahagia, yang nggak berjuang kadang ya iya, ya mending berjuang lah, gitu intinya ya. Hidup dan mati itu milik Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan semua. Saya rasa itu ayat 155, 156. Masih ngantuk? Bangun, 5 menit lagi selesai. Oh enak nih ngantuk ya. Ya, alhamdulillah. Ngantuk itu rahmat katanya. Ya, kayak kemarin di ayat yang kemarin kan dijelaskan, ketika kami berikan kamu rasa kantuk kata Allah, iya kan? Nuasan kami berikan katanya itu rahmat gitu kan. Jadi ketika kami turunkan rahmat berupa rasa kantuk, ketika ngaji itu adalah rahmat. Gimana ya? Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Main HP ya. Apa namanya ya? Dari ini perang Uhud ya, itu kan sangkutannya ada di ini ya, kepemimpinan, dan kepemimpinan itu juga sangat berhubungan dengan satu komando. Kalau dulu itu kan sepertinya masih ringkas ya strukturnya gitu ya. Udah langsung ke Rasulullah. Dan sekarang ini kan dari keluarga, terus dari RT RW, kecamatan, apa kelurahan, kecamatan, dan sampai ke negara gitu. Harusnya seperti apa Gus supaya satu komando gitu ya? Mungkin gitu Gus. Jadi gini ya, kalau kita ini kan kadang euforianya itu masih nunggu-nunggu Imam Mahdi. Kalau orang Islam nunggu Imam Mahdi. Kalau orang Yahudi nunggu Mesias ke-12. Kalau orang Syiah menunggu Imam ke-12. Kalau orang Jawa nunggu Satrio Paningit. Namanya kan beda-beda. Nah, padahal sebenarnya yang dimaksud itu ya satu. Siapa? Ya pelanjut Rasulullah. Dan itu ada di setiap 100 tahun yang kita kenal sebagai Mujaddid itu. Nah, Imam Mahdi ini kan dipersonifikasikan orang yang akan memimpin umat ini dalam satu komando. Sebenarnya kalau pertanyaannya tentang Imam Mahdi misalnya, kalau seandainya Imam Mahdi itu sudah datang, siapa yang akan memverifikasi dia? Beliau. Kalau misalnya ternyata beliau itu datang dari satu mazhab tertentu, apakah mazhab lain mau mengakui? Kalau beliau misalnya datang dari suku atau ras tertentu,
Apakah yang lain akan mau mengakui? Dan kalau beliau sudah datang, bagaimana kita melihatnya? Maka daripada menunggu polemik itu, saya sebenarnya lebih cocok kalau kita ini belajar untuk minimal dalam satu keluarga. Betul sama tadi Mas Epul. Melakukan upaya untuk belajar berjamaah. Jamaah itu kan arti satu komando ya. Makanya ketika idza raka'a farka, idza sajada fasjud. Ketika seorang imam itu bersujud, ya sujudlah. Ketika rukuk, rukuklah. Dalam kehidupan, kita itu harus punya itu. Keluarga, bapak itu harus jadi komando. Dalam satu jamaah, ya kita harus punya guru yang satu komando. Syukur kalau jamaahnya itu membesar menjadi satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Satu komando. Tidak peduli apa sistem negara yang ada di situ. Ini satu komando ini harus lintas batas. Mau negara itu pakai republik, mau negara itu pakai federal, mau negara itu pakai kerajaan, mau negara itu pakai apa. Sistem Islam ini harusnya lintas batas. Satu komando, karena ini sistem keimanan. Tidak dibatasi oleh sistem negara. Gitu. Nah ini satu konsep yang sebenarnya sekarang sudah ditiru, Pak Saiful, ditiru oleh kaum Barat dengan memiliki NATO itu. NATO itu kan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, itu kan mereka sudah begitu, satu komando mereka itu. Meskipun negara mereka sistemnya beda-beda. Ada yang kerajaan, ada yang monarki ya, ada yang kemudian federal, ada yang serikat, ada yang macam-macam. Sistem budayanya pun macam-macam, tapi mereka satu komando. Nah, kita ini sudah alhamdulillah diberi Allah yang namanya sistem Islam. Jadi harusnya memang itu, dan dimulai dari keluarga, sering-seringlah mendiskusikan sesuatu itu dengan satu komando berdasarkan asas Islam. Kita pun demikian dalam satu jamaah, harusnya kita sudah tidak minggrang-minggring dengan 2 kaki, 3 kaki di banyak ideologi ya, di banyak firqah, menyatukan diri dalam satu komando, kemudian nanti kita harapnya itu bertambah, untuk bertambah dalam komando, sehingga saya selalu menyampaikan selama umat Islam ini masih menganggap bahwa perpecahan itu rahmah, ya selama itu pula Islam gak akan menang dalam segala bidang, gak akan, sudahlah, gak akan. Karena syarat paling utama untuk kejayaan Islam dalam bidang apapun itu persatuan. Yang kedua adalah tidak hubud dunia. Wis itu wis. Kenapa? Karena itu janji setan yang memang dijanjikan dia sejak Fathul Mekah. Maka kalau Islam ini mau selamat kepada originalitasnya, ya 2 itu, jangan cinta dunia. Yang kedua, jangan berpecah belah. Dan itu bisa kita mulai dari itu. Nah, siapa pemimpin itu? Ya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta pribadi-pribadi kita itu minta kepada Allah, minta petunjuk, minta petunjuk kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau saya tunjukkan ciri-ciri gini, semua orang akan mengaku itu. Toh. Tapi kalau sama minta kepada Allah, Allah akan bimbing. Jelas ya? Saya rasa itu. Bagus. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Ini hari Senin, banyak yang harus berangkat kerja. Semangat ya. Semangat. Kus, poso, kus, lapar. Alah, jam sekian sudah. Ayo berangkat nyambut gawe, bekerja dengan itu tadi. Satu komando Mas ya. Bismillah. Bismillah, insya Allah. Satu komando ya. Mau satu komando? Nggih, Gus. Coba komandan teman Mas ya. Ayo. Loh, nanti kalau satu komando enak. Tinggal tanya gitu. Wes.
Bismillah. Gitu. Dalam hal apapun nanti enak kalau sudah satu komando gitu nggak ada yang bisa ini dalam komando Allah dan Rasul. Semoga Allah merahmati kita, menghidupkan kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma taqabbal syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al bala wal waba wa dana istina min samsh. Wa lana tina wa lana sabina lan qamad alimin rabbana mutazam. Wa ana man faktubna ma shahidina fa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.